karena pada tanggal tersebut dideklarasikan Asosiasi Barcode Indonesia, yakni Indonesian Barcode Association. Deklarasi sekaligus Munas IBSA atau Indonesian Barcode Association yang pertama mengundang seluruh pengusaha barcode Indonesia. Dikatakan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Munas IBSA yang pertama, Insinyur Setio Wisnubroto, dengan adanya deklarasi dan Munas ini, pengusaha industri kayu bisa memberikan sumbangsih kepada negara, bersatu bersama-sama membangun negeri dan melawan hegemoni ekonomi, terutama di industri barcode. Anda dipanggil, Anda diajak, Anda harus bersatu untuk melawan yang namanya hegemoni ekonomi. Kita tahu Indonesia punya potensi luar biasa. Kekayaan hutan kita 138 juta hektar. Ini bisa menjadi potensi dunia yang mana kita bisa menjadikan Indonesia adalah sumber kayu, Indonesia adalah sumber devisa dari hutan-hutan yang bisa kita pelihara. Bapak Ibu sekalian, harapan kami dengan lahirnya IBSA, kita bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Inisiator asosiasi ini adalah Insinyur Hari Mulyono. Gagasan ini muncul seiring dengan perkembangan industri barcode yang sangat pesat dari tahun ke tahun, sehingga perlu adanya wadah asosiasi untuk memecahkan masalah internal dan eksternal, peningkatan teknik, peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, serta ikut peduli selalu menjaga lingkungan. Industri barcode Indonesia saat ini turut menyumbang devisa negara serta berperan aktif dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Tak kurang dari 450 juta US dollar devisa negara dihasilkan oleh industri ini. Dengan potensi yang luar biasa, diperlukan wadah sebagai tempat diskusi serta jembatan dalam pengembangan industri barcode di tanah air. Adapun tujuan dari terbentuknya asosiasi ini adalah 1. Turut serta dalam pembangunan ekonomi negara. 2. Mendorong anggota untuk meningkatkan pengolahan dengan memperhatikan kelestarian hutan. 3. Mendorong anggota untuk meningkatkan perdagangan hasil produksi dengan memberikan data dan informasi sehingga tidak dipermainkan para tengkulak dan importir dari luar negeri. 4. Mendorong penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena dalam era MEA atau Masyarakat Ekonomi Asia ASEAN, salah satu bidang yang rentan terhadap masuknya tenaga kerja asing adalah bidang perkayuan. 5. Bersama-sama menyikapi aturan pemerintah yang tidak atau kurang mendukung industri perkayuan, terutama barcode. 6. Mendorong dan menjaga agar produksi tidak oversupply sehingga akan terjadi penurunan harga yang tidak diinginkan. 7. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara tujuan ekspor barcode sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Gagasan ini muncul seiring dengan perkembangan industri barcode yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saya dengan teman-teman berpikir bahwa sudah pada saatnya kita mempunyai wadah dalam bentuk asosiasi guna untuk berdiskusi, memecahkan masalah eksternal dan internal, peningkatan teknik, peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, serta ikut peduli, selalu menjaga lingkungan. Saat ini sudah lebih dari 150 pabrik yang beroperasi, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Tidak kurang dari 2.500 kontainer 40 feet kita ekspor per bulan. Itu berarti tidak kurang dari 30.000 tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Belum termasuk tenaga kerja yang terlibat dalam penyediaan bahan baku yang terdiri dari industri somel rakyat, para petani sengon yang melibatkan tenaga kerja tidak kurang dari 100.000 orang. Untuk itu sudah saatnya kita mempunyai kantor perwakilan di negara tujuan kita, ekspor terutama Cina, sehingga kita akan mendapatkan informasi lebih akurat tentang perdagangan barcode kita. Dalam acara deklarasi dan Munas IBSA, Wali Kota Surakarta diwakili oleh staf ahli hukum dan politik pemerintah Kota Surakarta, Budo Laksono SHMM.
Hadir pula Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Insinyur Hadi Daryanto DIE, yang memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Munas IPSA dengan memukul bambu dan berkolaborasi dengan musik bambu sebagai simbolisasi atas pelestarian hutan dari Indonesian Barcore Association. Munas IPSA yang pertama ini dilaksanakan untuk memilih formatur kepengurusan IPSA. Formatur memilih 1. Ketua Umum Bapak Insinyur Hari Mulyono, Pak. Melalui sidang anggota dalam Musyawarah Nasional IPSA yang pertama kali ini, Insinyur Hari Mulyono terpilih sebagai Ketua Umum IPSA dengan didampingi HF Sumarji Sarsono sebagai Wakil Ketua Umum dan Sekjen IPSA Insinyur Setio Wisnubroto. Acara Puncak Munas Pengukuhan Ketua Umum dilaksanakan dengan khidmat dengan penyerahan bendera Panji IPSA sebagai simbol dimulainya program kerja IPSA untuk kemajuan industri Barcore Indonesia, membangun tanpa merusak, serta pencanangan pelestarian hutan Indonesia dengan penyerahan bibit sengon kepada Ketua Umum IPSA sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup serta gerakan Go Green. Dan di akhir pidato pengukuhan, Insinyur Hari Mulyono selaku Ketua Umum berharap bahwa asosiasi ini mampu berjaya di mata dunia dan membangun perekonomian Indonesia dengan mengedepankan kerja. Bendera sudah dikibarkan, genderang sudah ditabuh, semangat sudah disatukan. Untukmu Indonesiaku, kini hanya satu tekadku, IPSA, kerja. Itulah musikku. Semoga Tuhan meridhoi usaha kita bersama. Selamat dan sukses Indonesian Barcore Association. IPSA Go Green, IPSA luar biasa. IPSA mendunia.